Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 10 akan menjelaskan tentang pencemaran air dengan beranggotakan Wayan Putri Widiawati, Cindy Amalia, dan Khairul Anwar. Untuk topik pembahasan yang pertama, kondisi air yang belum tercemar. 2. Kondisi zat kimia dalam air yang belum tercemar. 3. Zat penyebab pencemaran lingkungan air. 4. Sumber pencemaran air. 5. Dampak yang terjadi akibat pencemaran air. 6. Cara penanggulangan pencemaran air. 7. Manfaat air dan zat kimia di dalamnya. 8. Dan lainnya yang berkaitan. Baiklah, topik pembahasan pertama yaitu kondisi air yang belum tercemar. Kualitas air adalah karakteristik mutu yang dibutuhkan untuk pemanfaatan tertentu dari sumber-sumber air. Dengan adanya standar kualitas air, orang dapat mengukur kualitas dari berbagai macam air. Air merupakan pelarut universal dalam bentuk cair yang sangat penting bagi makhluk hidup. Air bahkan merupakan tanda-tanda terdapatnya kehidupan. Berikut ini adalah ciri air yang tidak tercemar. Yang pertama, yaitu kadar pH 6,5 sampai 8,5. Kadar keasaman dan kebasaan air merupakan salah satu ciri bahwa air tersebut tidak tercemar. Air dengan pH lebih tinggi dari 8,5 itu menandakan bahwa air tersebut telah tercemar bahan kimia dan logam berat seperti besi dan timbal. Adapun pH air di bawah 6,5 itu mengindikasikan bahwa air terlalu asam dan telah mengandung polutan lain. Yang kedua, air jernih dan transparan. Kejernihan air sangat menentukan apakah air tersebut tercemar atau tidak. Air yang jernih tidak menyerap cahaya, namun meneruskan dengan baik sehingga kita bisa melihat apa yang ada di dalam air dengan jelas. Polutan air bisa terlihat mengapung di permukaan air, mengendap di dasar air, maupun terlarut dengan air dan menjadikannya berwarna keruh. Selanjutnya, tidak berasa dan tidak berbau. Air yang tidak tercemar tidak memiliki rasa, tidak berasa, dan tidak berbau seperti lumpur, besi, maupun asin. Air yang tidak tercemar tidak memberikan bau saat dicium dan juga tidak ada rasa saat diminum, hanya melepaskan rasa dahaga dan membuat tubuh menjadi segar. Selanjutnya, tidak mengandung mikroorganisme berbahaya. Seperti namanya, mikroorganisme ukuran yang mikro atau sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat mata manusia. Selanjutnya, kandungan zat kimia pada air belum tercemar. Air bersih yang baik adalah air yang tidak tercemar secara berlebihan oleh zat-zat kimia berbahaya bagi kesehatan antara lain besi, fluorida, mangan, derajat keasaman, nitrat, dan zat kimia lainnya. Kandungan zat kimia dalam air bersih digunakan sehari-hari hendaknya tidak melebihi kadar maksimum yang diperolehkan untuk standar baku mutu air minum dan air bersih. Jadi, yang pertama yaitu derajat keasaman atau pH. Logaritma negatif dari kepekatan ion-ion H yang terlepas dalam suatu zat cair, pH juga dapat diartikan sebagai intensitas keasaman atau alkalinitas dari suatu encer dan mewakili konsentrasi hidrogen ionnya. Dalam skala air minum, pH yang terkandung sebaiknya netral, tidak asam ataupun basa untuk mencegah terjadinya pelarutan logam berat dan korosi di jaringan distribusi air minum. Selanjutnya yaitu zat organik atau KMNO4 merupakan indikator umum bagi pencemaran. Tingginya zat organik ini dapat dioksidasi menunjukkan adanya pencemaran. Zat organik ini mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Oleh sebab itu, bila zat organik banyak yang terdapat di dalam air dapat menyebabkan jumlah oksigen di dalam air berkurang. Selanjutnya, karbon dioksida CO2 agresif. Air yang mengandung CO2 akan bersifat korosif karena dapat melarutkan logam yang terdapat pada pipa penyaluran air sehingga dapat terjadi korosi pada pipa distribusi air minum. Korosi disebabkan air mempunyai pH rendah yang disebabkan adanya kandungan CO2 agresif yang tinggi. Selanjutnya, kesadahan CaCO3. Kesadahan air merupakan kandungan mineral-mineral tertentu di dalam air, umumnya ion kalsium, Ca, dan magnesium, dalam bentuk garam karbonat. Air sada atau air keras adalah air yang memiliki kadar mineral yang tinggi, sedangkan air lunak adalah air dengan kadar mineral yang rendah. Nilai kesadahan air diperlukan dalam penilaian kelayakan perairan untuk kepentingan industri dan kosmetik. Selanjutnya, kalsium. Kalsium ini merupakan salah satu mineral yang banyak ditemui di kandungan air manapun.
Kalsium umumnya merupakan kandungan mineral yang penting dalam makanan. Kalsium terkandung dalam air akan diserap secara efektif oleh tubuh dan sifatnya seefektif kalsium dari susu untuk pembentukan tulang serta dapat mengurangi osteoporosis. Karena begitu pentingnya kalsium akan menjadi masalah besar jika kekurangan kalsium, maka sumber air yang kaya akan kalsium dapat dianggap sebagai faktor yang paling penting. Selanjutnya, magnesium. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tidak menetapkan standar kadar kalsium dan magnesium dalam air minum karena tidak ada dampak kesehatan yang merugikan. Namun, magnesium di sini merupakan salah satu unsur yang dapat menimbulkan kesadaran dan menyebabkan adanya rasa pada air. Selanjutnya, besi. Senyawa besi dalam jumlah kecil di dalam tubuh manusia berfungsi sebagai pembentukan sel-sel darah merah, di mana tubuh memerlukan 7-35 mg per hari, yang sebagian diperoleh dari air. Tetapi zat besi yang melebihi dosis yang diperlukan oleh tubuh dapat menimbulkan masalah kesehatan. Hal ini dikarenakan tubuh manusia tidak dapat mengekskresi besi, sehingga bagi mereka yang sering mendapat transfusi darah, warna kulitnya menjadi hitam karena akumulasi besi. Air minum yang mengandung besi cenderung menimbulkan rasa mual apabila dikonsumsi. Mangan. Meskipun tidak bersifat toksik, mangan dapat mengendalikan kadar unsur toksik di perairan, misalnya logam berat. Jika dibiarkan di udara terbuka dan mendapat cukup oksigen, air kadar mangan tinggi akan membentuk koloid karena terjadinya proses oksidasi Mn2+ menjadi Mn4+. Nah, koloid ini menjadi presipitasi membentuk warna coklat gelap sehingga air menjadi keruh. Kadar mangan dapat ditentukan dengan metode AAS atau spektrofometri. Selanjutnya yaitu tembaga. Tembaga sebetulnya diperlukan bagi perkembangan tubuh manusia, tetapi dalam dosis tinggi dapat menyebabkan gejala muntaber, pusing kepala, lemah, anemia, koma, dan dapat meninggal. Dalam dosis rendah menimbulkan rasa kesat, warna, dan korosi pada pipa sambungan dan peralatan dapur. Penentuan kandungan tembaga ini lebih disarankan dengan menggunakan metode AAS. Selanjutnya, seng. Tubuh itu memerlukan seng untuk memproses metabolisme, tetapi dalam kadar tinggi dapat bersifat racun. Di dalam air minum akan menimbulkan rasa kesat dan dapat menimbulkan gejala muntaber. Seng ini menimbulkan endapan pada air bila dimasak. Kelebihan seng hingga 2-3 kali AKG menurunkan absorpsi tembaga. Selanjutnya, klorida. Klorida ini senyawa halogen klor. Klorida tidak bersifat toksik bagi makhluk hidup. Bahkan klorida berperan dalam pengaturan tekanan osmotik sel. Kadar klorida yang tinggi yang diikuti oleh kadar kalsium dan magnesium juga tinggi dapat meningkatkan korosivitas air. Hal ini mengakibatkan terjadinya perkaratan peralatan logam. Kadar klorida lebih dari 250 mg per liter dapat memberikan rasa asin pada air, karena nilai tersebut merupakan batas klorida suplai air, yaitu sebesar 250 mg per liter. Selanjutnya, sulfat. Ion sulfat adalah anion utama yang terdapat di dalam air. Jumlah ion sulfat yang berlebih dalam air minum itu menyebabkan terjadinya efek cuci perut pada manusia yang dibatasi sebesar 250 mg per liter yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Selanjutnya, amonia. Selain menimbulkan bau, amonia adalah penyebab iritasi dan korosi, meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme, dan mengganggu proses desinfeksi dengan klor. Jika kadar amonia ini terlalu tinggi dalam air minuman, maka akan menyebabkan gangguan pencernaan seperti muntah, mual, diare. Selanjutnya yaitu nitrat. Nitrat ini merupakan salah satu sumber utama nitrogen di perairan. Kadar nitrat pada perairan alami itu tidak lebih dari 0,1 mg per liter. Kadar nitrat ini lebih dari 5 mg per liter menggambarkan terjadinya pencemaran antropogenik yang berasal dari aktivitas manusia dan tinja hewan. Kadar nitrat lebih dari 0,2 mg per liter ini dapat menyebabkan terjadinya eutrofikasi atau pengayaan perairan. Yang selanjutnya, menstimulir pertumbuhan alga dan tumbuhan air secara pesat atau blooming.
kadar nitrat ini tidak boleh lebih dari 10 mg per liter. Nitrat itu tidak bersifat toksik terhadap organisme akuatif. Konsumsi air yang mengandung kadar nitrat yang tinggi akan menurunkan kapasitas darah. Keadaan ini dikenal sebagai methemoglobinemia atau blue baby disease yang menyebabkan kulit bayi berwarna kebiruan. Selanjutnya, nitrit. Di perairan alami, nitrit itu ditemukan dalam jumlah yang sangat sedikit, lebih sedikit daripada nitrat. Karena bersifat tidak stabil dengan keberadaan oksigen, pada manusia, konsumsi nitrit yang berlebihan dapat mengakibatkan terganggunya proses pengikatan oksigen oleh hemoglobin darah yang selanjutnya membentuk methemoglobin yang tidak mampu mengikat oksigen. Selanjutnya, zat penyebab pencemaran lingkungan air. Suatu zat yang menyebabkan pencemaran itu disebut polutan. Terdapat beberapa jenis polutan air sebagai berikut. Yang pertama itu limbah industri. Nah, limbah industri ini yang berasal dari pabrik tekstil, kertas, ataupun industri lainnya. Cairan polutan ini biasanya berupa cairan panas, berbau, berbuih, dan mengandung zat-zat yang berbahaya bagi lingkungan. Contohnya belerang. Selanjutnya, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari kegiatan di rumah dan kegiatan lainnya, seperti pasar, kantor, rumah makan, dan penginapan. Contoh limbahnya adalah sisa makanan dari air, sisa zat pembersih. Selanjutnya yaitu limbah pertanian. Limbah pertanian juga bisa mencemari air. Contoh limbah pertanian yang menjadi penyebab pencemaran air antara lain sisa pupuk dan pestisida. Kedua zat ini berbahaya jika masuk ke dalam air karena bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Baiklah, itu saja. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu sumber pencemar air. Berdasarkan definisi dari pencemaran air, dapat diketahui bahwa penyebab pencemaran air dapat berupa masuknya makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain, sehingga kualitas air menurun dan air pun tercemar. Banyak penyebab pencemaran air, tetapi secara umum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi efluen yang keluar dari industri, TPA atau tempat pembuangan akhir, rumah tangga, dan sebagainya. Sumber tak langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air dari air tanah atau atmosfer berupa hujan. Pada dasarnya, sumber pencemaran air berasal dari industri, rumah tangga atau pemukiman, dan pertanian. Tanah dan air mengandung sisa dari aktivitas pertanian seperti pupuk dan pestisida. Kontaminan dari atmosfer juga berasal dari aktivitas manusia, yaitu pencemaran udara yang menghasilkan hujan asam. Selain itu, pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti yang pertama, meningkatnya kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofiksi. Yang kedua, sampah organik seperti air comberan atau sawage menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak terhadap aktivitas ekosistem. Kemudian yang ketiga yaitu industri pembuangan berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien, dan padatan. Air limbah tersebut memiliki efek termal terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik yang dapat juga mengurangi oksigen dan air. Yang keempat seperti limbah pabrik yang mengalir ke sungai seperti di Sungai Citarum. Kemudian komponen pencemaran air. Zaman sekarang ini manusia telah mengenal banyak sekali jenis-jenis zat kimia. Sebagian besar sisa zat kimia tersebut dibuang ke dalam air atau tanah. Seperti pestisida yang digunakan di pertanian, industri atau rumah tangga, deterjen yang digunakan di rumah tangga atau PCBs yang biasa digunakan dalam alat-alat elektronik. Secara umum, jenis-jenis bahan buangan dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, bahan buangan padat. Bahan buangan padat adalah bahan buangan yang berbentuk padat baik yang kasar maupun yang halus, misalnya sampah. Kemudian, yang kedua, bahan buangan organik atau olahan bahan organik. Bahan buangan organik umumnya berupa limbah yang dapat membusuk atau terdegradasi oleh mikroorganisme. Yang ketiga, bahan buangan non-organik. Bahan buangan organik suka
didegradasi oleh mikroorganisme, umumnya adalah logam. Apabila masuk ke perairan, maka akan terjadi peningkatan jumlah ion logam dalam air. Kemudian yang keempat, yaitu bahan buangan cairan minyak. Bahan buangan cairan minyak yang dibuang ke air lingkungan akan mengapung menutupi permukaan air. Yang kelima, bahan buangan panas. Perubahan kecil pada temperatur air lingkungan bukan saja dapat menghalau ikan atau spesies lainnya, namun juga akan mempercepat proses biologis pada tumbuhan dan hewan, bahkan akan menurunkan tingkat oksigen dalam air. Kemudian yang terakhir adalah bahan buangan zat kimia. Bahan buangan zat kimia banyak ragamnya, tetapi dalam bahan pencemaran air ini ada dikelompokkan menjadi sabun dan bahan pemberantas hama atau insektisida. Next, yang selanjutnya adalah dampak yang terjadi akibat pencemaran air. Pencemaran air berdampak luas, misalnya dapat meracuni sumber air minum, meracuni makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem sungai atau danau, pengrusakan hutan akibat hujan asam, dan sebagainya. Di badan air, sungai dan danau, nitrogen dan fosfat atau dalam kegiatan pertanian telah menyebabkan pertumbuhan tanaman air yang di luar kendali atau eutrofifikasi berlebihan. Ledakan pertumbuhan ini menyebabkan oksigen yang seharusnya digunakan bersama oleh seluruh hewan atau tumbuhan air menjadi berkurang. Ketika tanaman air tersebut mati, dekomposisi mereka menyedot lebih banyak oksigen. Sebagai akibatnya, ikan akan mati dan aktivitas bakteri menurun. Dampak pencemaran air pada umumnya dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota air. Banyak zat pencemaran air limbah akan menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut dalam air tersebut, sehingga mengakibatkan kehidupan dalam air membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya. Akibat matinya bakteri-bakteri, maka proses perjernihan air secara alamiah yang seharusnya terjadi pada air limbah juga terhambat. Panas dari industri juga akan membawa dampak bagi kematian organisme apabila air limbah tidak didinginkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah dampak terhadap kualitas air tanah. Pencemaran air tanah oleh tinta yang bisa diukur visal coliform telah terjadi dalam skala yang luas. Hal ini dibuktikan oleh suatu survei sumur dangkal di Jakarta. Banyak penelitian yang mengidentifikasikan terjadinya pencemaran tersebut. Yang ketiga yaitu dampak terhadap kesehatan. Peran air dalam pembawaan penyakit menular bermacam-macam, antara lain yang pertama, air sebagai media untuk hidup mikroba patogen. Yang kedua, air sebagai sarang insekta penyebab penyakit. Kemudian yang ketiga, jumlah air yang tersedia tidak cukup sehingga manusia bersangkutan tak dapat membersihkan diri. Dan yang keempat, air sebagai media untuk hidup faktor penyakit. Yang keempat, yaitu dampak terhadap estetika lingkungan. Dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar, yang biasanya ditandai dengan bau yang menyengat di samping tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Masalah limbah minyak dan lemak juga dapat mengurangi estetika lingkungan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Jadi saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok 10 mengenai cara penanggulangan pencemaran air. Ya, kita dapat ketahui sendiri pencemaran air itu dapat diakibatkan oleh beberapa tindakan manusia seperti aktivitas di kehidupan sehari-hari maupun juga yang berkaitan tentang kegiatan industrial, baik itu limbah rumah tangga, limbah industri, dan juga limbah pada kehidupan sehari-hari seperti kita ketika mencuci pakaian, kemudian limbah pada pertanian seperti kita memberikan pupuk yang mungkin terlalu banyak, kemudian juga adapun limbah industri seperti mungkin beberapa limbah-limbah tersebut belum dapat stabilkan atau dinetralisasi, itu akan menyebabkan pencemaran air. Sehingga ada secara umum penanggulangan pencemaran air itu dibagi menjadi dua, yaitu secara teknis atau juga non teknis. Secara teknis itu dapat diartikan kita dapat melakukannya langsung dalam kehidupan sehari-hari, seperti langsung mempraktikannya dan mengaplikasikannya pada aktivitas di kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama yaitu kita dapat melakukan minimize atau memperkecil atau memperkecil atau juga meminimalisasikan segala hal yang berkaitan tentang limbah. Jadi kita dapat meminimalkan segala bentuk atau dan juga jenis limbah yang kita produksi di setiap harinya.
Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu kita dapat mengaplikasikan 5R environment protection atau proteksi lingkungan dengan cara 5R, yaitu refuse, reduce, recycle, repurpose, dan reuse, sehingga kita dapat meminimalisir segala bentuk limbah. Kita dapat menguranginya, kemudian juga kita mungkin mengolahnya terlebih dahulu agar dapat digunakan menjadi suatu hal yang lebih bermanfaat. Yang selanjutnya yaitu dengan cara non teknis. Secara garis besar, non teknis ini merupakan suatu cara yang dapat diberlakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk memberlakukan suatu kebijakan, seperti adanya kebijakan untuk prokasi, yaitu untuk dapat melakukan kehidupan bersih dan sehat secara maksimal di kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat air dan zat kimia di dalamnya. Manfaat air dapat kita sadari dan kita langsungkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk makhluk hidup, air itu sangat bermanfaat, antara lain sebagai komponen utama melakukan aktivitas di kehidupan sehari-hari. Tentunya tanpa air kita akan merasa lemas, karena di dalam tubuh kita 70% tubuh kita itu terdiri dari cairan, dan air merupakan salah satu komponen penting dalam 70% tersebut. Selain itu, di dalam kita mungkin di kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berumah tangga, itu kita mungkin dapat juga untuk mencuci pakaian, kemudian juga untuk membersihkan segala sesuatu benda kita yang mungkin terkotori oleh suatu zat. Kemudian juga pada pertanian kita dapat melakukan pengairan untuk dapat mempersubur atau menumbuhkan segala bentuk jenis tanaman yang kita miliki. Kemudian juga di industri kita juga dapat melihat bahwasanya air itu juga dapat menjadi komponen utama dalam suatu industrial. Bahkan air saat ini sudah menjadi salah satu pembangkit listrik karena pusaran dari generator yang diakibatkan oleh pergerakan air dapat menghasilkan suatu energi listrik. Kemudian adapun menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Harvard pada tahun 2003 pada pengujian kandungan air sungai di beberapa benua, bahkan ada yang di benua Asia, menyatakan bahwa pada benua Asia memiliki kandungan logam berupa boron, barium, cerium, kuprum, dan ferum atau besi. Namun pada penelitian tersebut masih dapat tergolong dalam ambang batas yang normal, sekitar 6 kali 10 pangkat 4 per milian. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mungkin apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom diskusi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.